Kalian pernah denger nggak? Ada ratu yang pengen punya anak, tapi semua rakyatnya tuh nggak boleh buat bunuh hewan. Kok bisa? Ya, jadi dalam film The Cross of Destinies tahun 2012, di sana diceritakan sebuah kerajaan pada zaman Edo, di mana kala itu kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang shogun wanita, yaitu Tsunayoshi Tokugawa. Nah, Tsunayoshi ini memiliki seorang anak. Namun suatu ketika anak ini mati tanpa alasan yang jelas. Nah, dari kejadian itu Tsunayoshi berusaha keras untuk mendapatkan keturunan. Namun usahanya ini sia-sia hingga suatu ketika ayahnya, yaitu Kesoin, memerintahkan anaknya tersebut agar membuat peraturan yang berlaku untuk seluruh warganya. Peraturan itu berisi bahwa mengatakan bahwa tidak boleh adanya pembunuhan terhadap suatu hewan satupun, bahkan untuk nyamuk sekalipun. Oke, kita masuk ke pembahasan karakter utama yaitu Keishon, di mana ya kita bisa bilang dia ayah dari Shogun Tsunayoshi ya. Dan sebenarnya karakter ini cukup unik. Dia ini bebal, kaku banget, dan sangat teguh terhadap pendiriannya. Dan dia nggak mau diubah sama sekali. Tapi yang di sini aku cukup kagum dengan pendirian beliau. Walaupun apapun yang menerjang, beliau tetap stick atau tetap berusaha setia terhadap apa yang beliau percaya. Jadi apa sih yang pendirian beliau ini? Nah, jadi seorang Keishon ini kepingin bahwa seorang shogun yang bertahta adalah garis keturunannya. Nah, ketika putri dari Tsunayoshi ini meninggal, ia memaksa anaknya untuk terus berusaha agar mendapatkan keturunan yang lain atau anak yang baru gitu. Supaya garis keturunan dia itu tetap bertahta menjadi shogun di kerajaan tersebut. Ya, walaupun pada akhirnya pun sehingga dia percaya dengan tahayul-tahayul yang memberikan efek negatif di kerajaan tersebut ya. Jadi apa sih tahayul tersebut? Jadi dia percaya bahwa jika seluruh kerajaan tidak membunuh hewan apapun itu, maka Tsunayoshi akan diberikan keturunan. Oleh maka dari itu, dia memerintahkan Tsunayoshi untuk memerintahkan seluruh rakyatnya tidak membunuh hewan sama sekali. Dan akhirnya pun berdampak buruk pada kerajaan. Nah, dampak buruknya seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya setelah ini. Jadi dampak yang disebabkan adalah banyaknya masalah isu sosial yang terjadi dan menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh Tsunayoshi itu hancur. Dan masalah sosialnya adalah banyaknya orang meninggal karena peraturan yang dia buat, yaitu soal tidak boleh membunuh satwa. Dan dari situ masyarakat mulai tidak percaya lagi kepada pemimpin Tsunayoshi. Yoshiyasu sering menunjukkan kekakuannya dalam pengambilan keputusan dengan sistem dogmatis, yang dimana dia selalu berpegang teguh pada pendapatnya tanpa melihat perubahan situasi dan saran dari orang lain. Atau bisa dikatakan ego yang tinggi. Karena dia sering melakukan itu, jadinya dia sulit untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan sulit untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana daripada itu. Oke, jadi dampak dari kekakuan Yoshiyasu itu ada dua, guys. Yang pertama itu Yoshiyasu kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan yang dimaksud di sini itu adalah Yoshiyasu kehilangan kesempatannya untuk beraliansi dengan tokoh lain. Contohnya itu dengan Iemonosuke. Karena Yoshiyasu itu terlalu egois, dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan dia percaya bahwa jalannya itu adalah yang paling benar. Lalu yang kedua, Yoshiyasu itu menjadi mengisolasikan diri. Hal tersebut terjadi karena Yoshiyasu tidak dapat berrelasi dengan orang lain sebaik mungkin, dan itu mengakibatkan Yoshiyasu tidak bisa berrelasi dengan orang lain, dan jadinya itu memotong hubungan Yoshiyasu dengan rekan-rekan lainnya atau tokoh-tokoh lainnya.